warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syukra Ainul Iza. Dan saya Anissa Putri Wahyuni. Kami dari kelas Hukum Ekonomi Syariah C, semester 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suskaryau. Video kali ini kami akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, pada materi ini kita akan membahas 2 poin penting. Poin yang pertama adalah pengertian hak dan kewajiban warga negara. Dan poin yang kedua adalah asas kewarganegaraan. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Check this out. Poin yang pertama yaitu pengertian hak, kewajiban, dan warga negara. Yang pertama, hak. Hak adalah segala sesuatu yang murah dan pantas untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Contoh dari hak warga negara. Yang pertama yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak. 3. Setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang keempat, setiap warga negara bebas memilih, memeluk, dan memilih agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Yang kelima, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan yang berserikat. Poin yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan, kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Contoh kewajiban warga negara. 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Setiap warga negara mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. 4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Poin yang kedua, warga negara. Warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002 adalah sebuah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Sedangkan menurut Dr. Andos A.S. Hikam dari tahun 2000 adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. Oke, poin yang kedua, asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan ini digunakan untuk mengetahui siapa saja yang termasuk ke dalam warga negara Indonesia. Nah, untuk asas kewarganegaraan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada asas kriterium dan yang kedua ada naturalisasi atau kewarganegaraan. Yang pertama, asas kriterium. Asas kriterium ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada ius sanguinus. Ius sanguinus adalah sebuah asas yang menyatakan bahwa seseorang mendapatkan status kewarganegaraannya berdasarkan dari kewarganegaraan ibu dan bapaknya. Contohnya, misalnya seorang anak yang terlahir di Indonesia, namun kedua orang tuanya berstatus kewarganegaraan Cina. Jadi menurut asas ius sanguinus ini, anak tersebut mendapatkan status kewarganegaraan sebagai orang Cina dan bukanlah orang Indonesia. Dan yang kedua ada ius soli. Ius soli ini adalah sebuah asas kewarganegaraan yang menyatakan bahwa seseorang mendapatkan asas kewarganegaraannya berdasarkan di mana ia dilahirkan. Contohnya, seorang anak yang terlahir di Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, sedangkan kedua orang tuanya berstatus kewargaan Argentina yang juga menganut asas ius soli. Jadi anak tersebut mendapatkan status kewarganegaraan sebagai warga Amerika Serikat, bukanlah Argentina. Yang kedua, naturalisasi atau kewarganegaraan. Menurut asas ini, yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah orang-orang yang asli berasal dari Indonesia dan juga orang-orang yang sudah lama menetap di Indonesia serta disahkan oleh undang-undang. Adapun beberapa syaratnya,
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 menyatakan warga negara Indonesia itu adalah: yang pertama, orang-orang yang berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang sudah berlaku sejak 17 Agustus 1945. Yang kedua, orang yang pada waktu lahirnya memiliki hukum kekeluargaan dengan ayahnya, yang kala itu ayahnya memiliki status kewarganegaraan sebagai warga negara Republik Indonesia. Yang ketiga, anak yang terlahir dari 300 hari setelah ayahnya meninggal, yang mana di waktu ayahnya meninggal itu berstatus kewarganegaraan Indonesia. Yang keempat, anak yang lahir ketika ibunya memiliki status kewarganegaraan sebagai warga negara Republik Indonesia dan ia tidak memiliki hukum kekeluargaan dengan ayahnya. Yang kelima, anak yang lahir ketika ibunya memiliki status kewarganegaraan Republik Indonesia dan kala itu ayahnya tidak diketahui status kewarganegaraannya. Yang keenam, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia selama status kedua orang tuanya tidak diketahui. Yang ketujuh, seseorang yang diketemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui. Yang kedelapan, seseorang yang terlahir di negara Republik Indonesia selama status kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui. Yang kesembilan, orang-orang yang terlahir di negara Republik Indonesia selama ia tidak mendapatkan status kewarganegaraan dari kedua orang tuanya. Dan yang kesepuluh, orang-orang yang terlahir di negara Indonesia dan disahkan berdasarkan perundang-undangan. Nah, dapat kita simpulkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ini, untuk memperoleh sebuah status kewarganegaraan itu dapat dari kelahiran, pengangkatan, dikabulkannya permohonan, pernyataan, atau sebab akibat dari sebuah perkawinan.